Sarah dan ada Mesin. Kalau naik IPA, si Bima. Tapi kita nggak tahu ada ini kayaknya bentuk village nih kota kali. Ini 所以讲到这件新的问题，这个这个是。 sebentar ditanya teman-teman. Bagusnya video ibu-ibu ini kayak nggak direkam, kayak biasanya kan kaku atau direkam, ini santai aja ibu ini ya. udah di ini Jadi kayak nggak direkam natural mereka. Jadi kalau video-video polisi kan kaku semua. Udah dilemaskan. Lepas semua ya. kan udah semua dulu sebelum video. Oke. Pak Wahyu, silakan untuk memperkenalkan. Ya, halo. Halo. Bisa dengar suara saya, Pak? Halo. Mute-nya. Unmute punya Polres Sorong. Iya Kak, kasih kode kita aja kayak tadi. Udah dipersilakan. Oke. Unmute. Unmute. Salah klik kah? Oke. Baik Pak Wahyu, Iya. silakan memperkenalkan diri dan melakukan pemaparan. Waktu dihitung mulai dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Ketua Biro Organisasi Setda Papua Barat, pihak penyelenggara KIPP tahun 2022, para pejabat instansi pemerintahan jajaran Papua Barat, para Dewan Juri KIPP tahun 2022, dan seluruh peserta atau hadirin yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bribka Yuryanto, salah satu petugas Babin Kamtibmas dari Polres Sorong. Dalam hal ini kita bertugas di Polsek Salawati, bertugas menjadi seorang Babin Kamtibmas di Kampung Walal. Dan pada kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Ibda Muhammad Kelvin Ramadan selaku Kapolsek Salawati Kabupaten Sorong. Adapun inovasi yang kami lakukan menurut kami telah sesuai dengan kategori yang diinovasikan, yaitu ketahanan institusi publik di masa pandemi dan antisipasi di pasca pandemi COVID-19, yaitu giat agrotani dengan tema Walal Hijau bersama Kang Babi. Kegiatan ini kami lakukan di kampung binaan, yaitu Kampung Walal, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Sedikit ulasan untuk kita sekalian bahwa agrotani adalah cara bertani yang berbudaya atau budaya bertani. Di sini kami selaku petugas Babin Kamtibmas ingin mengembalikan gairah masyarakat untuk melakukan kegiatan tani yang penuh perubahan, yaitu dengan unik dan menarik dari cara sebelumnya.
melihat aktivitas masyarakat yang dominan adalah petani, dari keseluruhannya adalah 237, dan rata-rata yang melakukan tani itu adalah sekitar 150. Jadi di sini kita sudah bisa menarik minat masyarakat kurang lebih 63% dari jumlah warga, jumlah kepala keluarga. Nah, kami selaku petugas Babin Kamtipmas berinovasi untuk memajukan kampung binaan kami dengan melakukan perubahan kegiatan tani yang tadinya dilakukan secara individu, sekarang dilakukan dengan mudah dengan cara berkelompok. Tidak hanya itu, kita juga menggerakkan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu warga Kampung Walal sebagai contoh kepada kaum milenial bahwa bertani itu asik, tidak berat, dan dilakukan apabila dilakukan dengan secara kelompok. Dan seperti tadi yang Bapak Ibu sudah saksikan bahwa di video itu kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemangku jabatan untuk suksesnya inovasi yang kami lakukan kepada masyarakat. Menurut kami kegiatan ini tergolong unik karena tadinya terdiri dari gabungan pesertanya terdiri dari warga Kampung Walal dan juga ada ibu-ibu PKK dari Kampung Walal. Dan cara bertaninya kita melakukan di pekarangan rumah dan juga lahan kosong. Tanaman yang kita tanam adalah tanaman jenis hortikultura, sayur-sayuran yang mudah didapat, yang mudah dipanen ya. Kurang lebih sekitar 1 bulanan kita sudah bisa memanen hasil tani tersebut. Tema yang kami ambil dalam kegiatan agrotani ini adalah Walal Hijau Bersatu yang mengandung arti walal hijau. Walal adalah nama kampung, sedangkan hijau bermakna kampung yang subur, bersih, dan produktif. Sedangkan bersatu menggambarkan karakter penduduk kampung binaan kami yang selalu gotong royong. Dan memang Bapak Ibu sekalian perlu diketahui mengapa saya termotivasi sangat-sangat menyatu dengan masyarakat, karena memang salah satu yang ada di sana adalah sifat masyarakatnya, kekeluargaan, silaturahminya juga terjaga. Tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan lain, kegiatan kelompok tani ini, tapi juga kegiatan lainnya seperti untuk menjaga keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, mereka selalu bersama-sama dengan kami. Dari sini selaku petugas melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan cara melakukan pembinaan, sosialisasi tatap muka, dan menemukan permasalahan-permasalahan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, keuntungan dari inovasi yang kami lakukan adalah dapat dilihat peningkatan dari hasil panen atau hasil yang didapat dari kegiatan masyarakat dalam hal tadi. Yang tadinya sebelum adanya pandemi berkisar kurang lebih 4 juta, sekitar 4.500.000 rupiah. Nah, setelah pandemi dan kemudian kita melakukan sosialisasi, pendekatan akhirnya menjadi peningkatan menjadi kurang lebih 5 juta rupiah per kelompok. Itu hasil yang didapat. Kemudian untuk lahan yang tersedia dalam kegiatan kami ada sekitar 25 hektar untuk tanaman di luar hortikultura dan 50 hektar untuk tanaman padi. Nah, untuk tanaman padi kita masih terdapat kendala, yaitu air bersih karena bendungan yang tidak berfungsi. Hal ini masih perlu dikoordinasikan kembali dengan pihak-pihak terkait. Harapan kami jika kedepannya ini dapat diperhatikan oleh kita bersama, sumber ketahanan pangan khususnya di daerah binaan kami dapat terwujud dan bermanfaat bagi warga binaan secara khususnya dan secara umumnya kepada masyarakat seluruhnya secara umum. Dan perlu diketahui juga kita sebagai Babin Kamtipmas tidak hanya inovasi ini yang kami lakukan, ada juga dalam pasca pandemi kita melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara menjaga kesehatan masyarakat dengan melakukan olahraga bersama yang rutin kita laksanakan setiap hari Sabtu. Dengan harapan pastinya ini dapat masyarakat lebih merasakan kedekatan petugas polisi khususnya Babin Kamtipmas di tengah-tengah mereka dalam hal pelayanan publik.
untuk menjadi polisi yang profesional dan presisi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Demikian paparan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bisa diambil. Mereka yang storing itu. Ya. Jadi gini, mic ruangan dengan mic laptop ada yang nyala, baku adu. Ya. Yang bagus itu mic ruangan sudah tersambung dengan satu saja laptop sudah. Ya, itu sudah. Satu. Tidak perlu semuanya nyala. Udah diomongin kan sama Rahmat, cuman Ini mereka nggak mau ngeyel. Berarti mereka tidak ada layarnya di situ. Ya. Itu kendalanya. Sebelum bisa itu layarnya itu. Jadi layar Tadi jawab. tanya jawab. Betul itu. Iya. Waktu itu Halo Pak. Halo ya. Baik, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Kita akan langsung pada tanya jawab, wawancara. Baik. Lokasi yang sudah Bapak lakukan. Inovasinya sudah berapa lama Pak? Inovasinya kurang lebih dari 2 tahun ini Bu, karena memang kegiatan masyarakat itu sudah berlangsung dari tahun 1986. Nah, dengan harapan kehadiran kami ini dapat memacu masyarakat lagi gitu. Dengan semangatnya kami, masyarakat lebih dekat sama kami, akhirnya mereka mau. Buktinya kita mengajak mereka tanpa ada rasa paksaan atau apa, mereka langsung mau bersama-sama dengan kami. Gitu. Terima kasih ya Pak ya. Mungkin sebelum kepada panelis. Ini Ibu Vera, panelis 7 yang sudah stay di Zoom meeting, silakan Ibu. Tolong unmute punya Ibu Vera. Fokus dan perhatikan. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Wahyu dan juga Pak Karo dan teman-teman panelis di ruang Zoom. Saya izin sedikit berkomentar karena saya baru membaca. Yang pertama, secara keseluruhan menurut saya konstruksi proposalnya harus dirubah jika ini mau diikutkan dalam KIPP 2023 karena masih sangat minim informasi yang bisa kami dapat. Jadi mungkin kalau mau diikutkan maka memang harus ada perbaikan dan revisi mengikuti aturan main yang disiapkan atau template dari KIPP Admin Panet B sehingga memang bisa dianggap layak untuk diikutkan di dalam dalam KIPP 2023 nanti. Kemudian yang kedua terkait dengan latar belakang munculnya inovasi ini, saya belum terlalu melihat ya apakah seperti apa kuala hijau ini. Apakah memang karena ada masalah keamanan sehingga perlu bantuan polisi dan kemudian itu merujuk ke aktivitas pertanian ataukah seperti apa? Takutnya jangan sampai tumpang tindih dengan pekerjaannya dinas begitu. Kalau tadi alasannya sebagian besar adalah sebagian besar masyarakat sebagai petani, mungkin itu belum terlalu tepat menurut saya karena tugas polisi kan bukan ke arah melihat masalah pertanian atau masalah lahan yang cukup tersedia, tetapi ke arah
Kamtipmasnya. Jadi mungkin untuk latar belakang ini harus lebih banyak menekankan pada tugas dan fungsi dari polisi, dalam hal ini Babin Kamtipmas di Kampung Walau. Kemudian salah satu ide programnya atau ide inovasi ini adalah menanam atau aktivitas pertanian ini. Kemudian inovasi ini sudah 2 tahun ya. Tadi saya mendengar dengan sekilas saja bahwa ada peningkatan jumlah pendapatan dari 4 juta menjadi 5 juta per kelompok. Menurut saya itu belum signifikan, Pak. Jadi kalau hanya 4 juta ke 5 juta cuma 1 juta yang naik, sementara tadi Bapak bilang bahwa aktivitas pertanian ini sifatnya triwulan atau per bulan untuk jenis-jenis tanaman tertentu. Mungkin itu, kalaupun ini bisa dijadikan sebagai satu satu output sebelum dan sesudah inovasi, mungkin lebih menekankan pada datanya itu harus mungkin per bulan, karena memang tadi ada informasi bahwa itu per bulan ya untuk setiap hasil panennya seperti itu ya. Jadi mungkin itu, tapi kalau saya lebih menekankan pada mungkin struktur proposal dan idenya itu lebih pada peran Babin Kamtipmas itu sendiri, sementara aktivitas menanam dan lain-lain ini hanya sebagai sebagai pendukung kah begitu, Pak. Nah, kemudian saya melihat sudah banyak signifikansi yang dimasukkan, kemudian juga kontribusi terhadap capaian TPP ini mungkin nanti harus dilingkan juga dengan karena ini ke arah pertanian ya, mungkin harus harus dicek kembali lagi seperti itu. Baik. Mungkin itu saja dulu dari saya, Bu Lena. Saya mungkin ingin sedikit tanggapan, Pak. Kira-kira masalah mendasar di Kampung Walau ini seperti apa? Maksudnya apakah ada masalah keamanan atau ada masalah apa sehingga kemudian Kampung Walau ini menjadi salah satu yang dibina begitu, atau seperti apa, Pak? Mungkin ya. Mohon ininya. Baik, untuk yang Ibu sampaikan tadi, untuk petaninya sendiri memang kita tidak ada yang terlalu banyak kontribusinya. Cuma dalam hal ini selaku petugas Babin Kamtipmas, tugas pokok kita adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat. Nah, kita melihat masyarakat ini kebanyakan memang adalah petani. Jadi kita melihat ini apa nih yang ada di masyarakat. Akhirnya saya angkat adalah usaha agrotani yang tadinya itu sendiri dilakukan sendiri. Jadi kita bentuk kelompok-kelompok lagi nih, Ibu. Nah, kita bentuk kelompok, kemudian pesertanya juga dari ibu-ibu yang tadinya mungkin hanya kerja administrasi di belakang meja, di dapur, akhirnya bisa bergabung bersama kami. Nah, sudah nampak juga di video bahwa kita selalu berkoordinasi. Jadi kita di pihak polisi ini tidak terjun langsung, tapi dengan cara pembinaan, sosialisasi tentang tata cara dan koordinasi juga dengan pihak-pihak pemberantasan hama untuk kesuksesan hasil panen yang baik. Itu kita selalu tidak lepas dari koordinasi itu, Bu. Ini baik ya, Pak, cuman takutnya ini jangan sampai kontinu dengan Dinas Pertanian begitu. Ini kan sebenarnya tugas pokok dari Dinas Pertanian ya, Pak ya. Jadi jangan termasuk sosialisasi dan lain-lain, itu sebenarnya kan tugasnya Pemda begitu. Jangan sampai, kalau mungkin ini mau dimunculkan mungkin harus menggandeng Dinas Pertanian sebagai sebagai autornya begitu, karena kan tugas ininya kan di mereka begitu ya, Pak ya. Mungkin itu sih sebenarnya yang harus dicek kembali lagi, idenya ini sebenarnya harus seperti apa gitu. Iya. Mungkin itu Bu Lena. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama ya. Baik, terima kasih Bu Vera. Ya, sebelum saya berikan ke panelis yang lain, Pak Wahyu, seperti yang saya sampaikan Ibu Vera, Ya. yang saya ingin tahu sebenarnya tugasnya Bapak selaku Babin Kamtipmas, tugas utamanya itu apa? Ya, tugas utama dari Babin Kamtipmas adalah melakukan pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Salah satunya apabila terjadi kelangkaan di masyarakat, masalah mungkin beras dan lain-lain, otomatis itu akan memancing keributan, Bu. Salah satunya memang beberapa faktor lain juga, seperti kemarin kenaikan harga BBM, harga minyak kelapa, minyak goreng ya,
itu juga sempat ricuh, tapi dengan adanya kami selalu dekat sama masyarakat, kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka, gitu Bu. Jadi memang saya rasa ini sangat terkait dengan program ini. Jadi kita Babin Kamtipmas tidak hanya di bidang keamanan lingkungan saja, tapi semua bidang kita bisa masuk, begitu. Kelompok sasaran daripada inovasi yang sudah Bapak buat ini, sasarannya ke siapa? Sasaran utamanya? Sasaran utama adalah masyarakat Walal sendiri. Masyarakat Walal, Ya. yang terdiri dari ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak juga, cuman ibu-ibu ini kita anggap menarik karena ibu-ibu biasanya di dapur, di rumah ya. Boleh dibilang ngerumpi, nggak ada kerjaan, mari Bu kita. Jadi tambah itulah tadi dibilang agrotani. Agro adalah budaya tani, kita harus semangat untuk bertani gitu loh. Nah kalau kita selaku Babin Kamtipmas hanya pemicu, pendongkrak semangat masyarakat untuk bertani lagi gitu. Nah, itu yang tadi disampaikan Ibu Vera. Mungkin latar belakang daripada persoalannya ini saya lihat tidak terlalu tajam, Pak. Latar belakangnya masih ngambang. Ya. Ini karena memang harus kita kembali melihat daripada tugasnya Babin Kamtipmas, kemudian tugas Polri secara keseluruhan. Yang disampaikan oleh Ibu Vera tadi bahwa di dalam ini sebenarnya kan harus ada tugasnya pemerintah daerah di situ. Kalau misalnya bisa Pak, latar belakang persoalan yang diangkat, yang Bapak angkat itu memang harus lebih mendetail. Persoalan utamanya apa? Kenapa sampai mau ke ibu-ibu? Itu harus memang diperhatikan. Karena saya lihat juga ide inovatifnya masih bersifat umum, latar belakangnya juga masih bersifat umum. Signifikansinya juga belum ini Pak. Kalau dampaknya kepada peningkatan pendapatan, kan itu sudah kita bicara perekonomian Pak. Tapi kalau dari sisinya Babin, sisinya Polri, dampaknya apa nih Pak? Dampaknya apa ke yang memang signifikan? Mungkinkah selama ini ibu-ibu rumah tangga ini tidak bekerja sehingga misalnya pendapatannya kurang, lalu terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah ini dampak inovasi yang Bapak buat ini, dampaknya kepada institusi itu apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Ya, itulah tadi mungkin tidak hampir sama lah seperti yang Ibu Lina sampaikan bahwa itulah perubahan-perubahan yang kita ingin lakukan dan sudah yang tadinya ibu-ibu tidak terjun ke lapangan, akhirnya dengan adanya kami melakukan pembinaan, pendekatan, kemudian pemahaman kepada ibu-ibu untuk memanfaatkan lahan kosong yang berada di rumah gitu. Pekarangan yang tadinya pekarangan hanya tidak ada berisi apapun, akhirnya sudah ada tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Seperti tadi di dalam video itu ada selada ya, tanaman selada itu bisa di pekarangan kayak tanaman rica, tomat, jadi nggak perlu kemana-mana lagi gitu Bu. Ya itu kalau secara untuk ini Pak, untuk ketahanan pangannya. Tapi kalau dampak yang dari inovasi yang Bapak bikin, dampaknya ke institusi ini apa nih Pak? Yang bisa, maksudnya terkait dengan tugas ya, pertama tugas Polri secara keseluruhan, yang kedua tugas Bapak sebagai Babin Kamtipmas. Nah inovasi ini dampaknya apa? Mungkin Bapak bisa sampaikan kira-kira selain dampak yang tadi, ini pengaruhnya kepada institusi ini, sumbangsinya nanti kepada institusi ini kurang lebih seperti apa? Mungkin itu Bapak perlu sampaikan ke kami. Baik. Lebih dekat. Sumbangsinya itu tadi Bu, ibaratnya masyarakat itu merasakan kedekatan kami sebagai petugas Polri, merasakan keberadaan anggota Polri di tengah-tengah mereka. Itu aja. Ketika mereka sudah merasa dekat, sudah merasa ini, pasti semuanya berjalan baik Bu, gitu. Itu yang aja menjadi tolak ukur inovasi yang Bapak buat untuk tolak ukur ini, dampaknya keberhasilan kepada Polri ini yang jadi tolak ukurnya apa Pak? Kalau dari kami sendiri, dari institusi Polri ada punya aksen untuk penilaian Babin Kamtipmas. Jadi pencapaian kegiatan seperti kemasyarakatan dan lain-lainnya ada link survei yang menilai, dan itu langsung terjun ke masyarakat sendiri yang menilai, dan alhamdulillah dari kami dapat penilaian positif dari masyarakat. Iya, tapi itu kan tidak bisa dijadi ukuran Pak, bahwa dari tingkat inovasi ini berhasil.
Maksud saya begini Pak, kalau secara dampaknya langsung dari ini agrotani ini media Pak, agrotani ini media yang Bapak gunakan untuk masuk nih ke dalam, untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Artinya tadi seperti Bapak bilang kan bahwa akhirnya nanti mungkin kekerasan menurun atau mencegah tidak terjadinya keributan. Nah, dampak dari inovasi ini kayak itu tuh apa? Alat ukurnya itu apa? Kalau tadi alat ukurnya misalnya itu dari tingkat kenaikan pendapatan, itu tidak bisa diukur Pak. Itu bisa menjadi tolak ukur keberhasilan juga. Tapi pertama naiknya tidak signifikan. Yang kedua, dilihat daripada tugasnya Bapak ini sebagai anggota Polri, ini apa nih? Dari inovasi ini berikan dampaknya apa? Karena dalam ini kalau kita bicara agrotani Pak, bicara masalah pertanian, masalah peternakan, itu ada institusi lain, ada instansi lain yang memang punya tugas kewenangan di situ gitu. Sehingga nanti terkesan bahwa ini kita masuk ngambil punya orang nih Pak, inovasi ini. Nah, harusnya memang dikaitkan dengan tugasnya Bapak sebagai anggota Polri itu seperti apa? Apakah tujuannya ini Pak? Tujuannya mencegah tingkat keributan yang memicu tingkat keributan. Nah, apakah selama ini itu ada terjadi karena disebabkan persoalan-persoalan tadi sehingga muncullah ide Bapak untuk bikin ini? Apakah keributan yang terjadi itu disebabkan karena masalah ekonomi, masalah pengetasan? Nah, misalnya kenapa kelompok sasarannya ibu-ibu? Kelompok sasarannya ibu-ibu karena mungkin terjadi ada tindak kekerasan. Nah, ini yang perlu nanti dikaji kembali. Kalau misalnya Bapak mau ikutkan ke KIPP 2023, ini harus diperbaiki total. Harus diperbaiki total. Karena saya melihat signifikansinya juga kurang, kemudian sasaran daripada inovasi ini, kemudian ide inovatifnya oke, sudah baik, tetapi kontribusi kepada TPB dikaitkan dengan tugas Bapak sebagai institusi, sebagai anggota Polri, kemudian dampak dari inovasi ini yang memberikan dampak langsung kepada lembaga, itu apa? Itu yang belum terlihat dengan jelas, belum terlihat dengan baik. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak Panelis 1, silakan. Ada tambahan? Ada yang mau ditanggapi Pak, silakan. Selama ini di Kampung Waral itu dari pihak pertanian sudah. Ya, tadi saya belum lihat ini Pak. Saya belum lihat itu dampaknya inovasi yang Bapak bikin, dampaknya ke lembaga itu apa. Karena memang dari awal itu sudah rancu dari awalnya tujuannya apa. Ini kalau Bapak di Dinas Pertanian oke lah. Gitu. Tujuannya itu. Yang kita cari lihat tujuan apa, dampaknya ke lembaga itu apa, itu kita lihat. Kalau misalnya Bapak di Dinas Pertanian ya silahkan, ini memang ini berat sekali Pak. Tapi nanti akan ditanyakan, ini Bapak dia anggota Polri nih, ngapain ngurusin ke pertanian gitu. Mau lebih seperti itu. Baik Bu. Kita bisa kasih gambaran sedikit dampaknya ini kepada lembaga apa, kemudian latar belakang persoalan yang latar belakangnya melatar belakangi yang paling spesifik. Silakan Pak. Cek. Tes. Kalau tidak berarti nanti lewat ke Pak Panelis 1. Silakan Pak Panelis 1. Langsung Bapak. Baik. Terima kasih. Makan tulisan. Jika awalnya dengan suara ya. Iya Pak, baik. Oke, ya kita. Baik, tadi dari BPK bagaimana sudah mempertajam terkait inovasi ini. Memang sebagai dari apa yang di
Mohon maaf untuk host suaranya kedengaran, kemudian sumber suaranya jauh, Pak. Halo. Kasih. Suaranya ada tapi jauh, Pak. Kasih itu tentang apa dulu? Oh, kalau saya bicara dulu soal host kedengaran. Halo, siapa? Halo. Halo, iya. Halo, kawan dulu. Iya. Ada masalah ya. Mohon maaf, itu mungkin headsetnya yang bermasalah, Pak. Karena yang saya bisa mau Ini Bapak pakai punya. Cuma pakai ini, Mas. Halo, Wahyu. Iya, Pak. Pak Supriyatna siap. Halo, Pak Wahyu. Iya, Pak, iya. Iya. Oke, saya ulangi lagi, Pak. Baik. Tadi dari Bu Vera sudah berbicara masalah keberadaan Babin Kamtibmas ini dari segi tugas role dan fungsi. Saya kaitkan dari kata Babin Kamtibmas atau Kamtibmas adalah keamanan, ketertiban dan keamanan, ketertiban masyarakat. Terkait inovasi yang sudah ditulis di dalam proposal ini, saya juga membaca sebagian hal-hal yang berkaitan dengan inovasi ini. Kan ada latar belakang kenapa inovasi ini muncul. Baik. Nah, kalau kaitkan dengan Kamtibmas berarti ada satu masalah, ada misalnya kerawanan sosial, ada konflik di antara kelompok-kelompok yang ada di situ, sehingga Babin Kamtibmas muncul di situ berperan untuk mencegah adanya kerawanan sosial, kejahatan dan lain sebagainya. Tadi di latar belakang juga tidak disebutkan hal-hal yang menjadi kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Babin Kamtibmas. Malah di sini disampaikan latar belakangnya adanya kurang pendampingan dari pemerintah. Saya tidak tahu pendampingan dalam arti apa. Kemudian awalnya kegiatan yang dilakukan oleh petani di sana pertama dari perorangan, kemudian ke kelompok. Nah, ini kan tadi disinggung, ini kasusnya tugas dari Dinas Pertanian atau PPL, tetapi kepolisian Babin Kamtibmas masuk. Mungkin penegasannya pembinaan ketertiban masyarakat itu yang harus ditunjukkan sesuai dengan tupoksi, bukan dalam arti secara keseluruhan misalnya dia melakukan penyuluhan, pembinaan dan sebagainya. Yang lebih ditunjukkan di sini adalah kerawanan sosial atau terjadinya kejahatan, konflik yang ada di tengah-tengah kelompok atau di desa itu, sehingga peran Babin Kamtibmas muncul di situ untuk melakukan pembinaan melalui ini. Nah, ini yang tidak muncul di situ latar belakangnya permasalahan yang terjadi sebenarnya di situ sehingga muncul inovasi ini. Dan kalau dilihat dari ini kan seperti tujuan dari inovasi ini dalam penulisan ini hanya bersifat menjalin silaturahmi, kemudian bertukar pikiran, membantu satu sama lain. Ini kan hal-hal yang umum. Tapi dengan adanya inovasi seperti ini diharapkan peran Babin Kamtibmas ini muncul
seperti yang kita lihat pengalaman kemarin dari rumah hipoteka. Nah, itu kan ada kerawanan sosial, ada anak-anak nakal dan lain sebagainya. Nah, di sini kita belum lihat hal seperti itu. Saya kira mungkin itu dari saya yang perlu dipertajam di dalam penjelasan ini sehingga betul-betul peran Babin Kamtibmas ini akan muncul sehingga ada inovasi seperti ini. Yang belum muncul ada dari peran Babin Kamtibmas dalam apakah ada konflik atau ada kerawanan sosial, ada kriminalitas yang tinggi sehingga Babin Kamtibmas akan masuk seperti itu. Saya kira itu Pak Wahyu dari saya kembalikan ke Ibu Lena. Tidak Pak? Ya baik, terima kasih Pak Karo. Ya, jadi Pak Wahyu ini mungkin berupa masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman. Baik Ibu. Ya siap, silakan. Ada yang mau disampaikan Pak Wahyu? Apa ya tadi? Jadi lupa. jadi gini Pak, kami mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan, inovasinya bagus sekali. Tetapi mungkin harus kembali melihat latar belakang persoalannya ini apa gitu. Karena kelompok sasaran Bapak adalah ibu-ibu. Nanti coba itu melihat apakah kelompok yang Bapak sasarkan itu ibu-ibu, misalnya selama ini untuk tujuannya adalah meningkatkan pendapatan, oke. Kemudian untuk mencegah supaya tidak terjadi penipuan. Nah itu Bapak bisa ngangkat bagaimana misalnya dari tingkat kriminalitas terhadap kekerasan dalam rumah tangga, mungkin apakah dengan minimnya pendapatan artinya misalnya gini, tidak bekerja kemudian akhirnya punya peluang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga angka kriminalitas terhadap kekerasan rumah tangga itu tinggi di tempat itu, maka muncullah ide itu. Kenapa medianya dipakai agrotani? Supaya apa? Menurunkan angka yang tadi, membantu mereka ketika punya penghasilan, maka bisa lebih dihargai oleh suami. Kemudian jadi artinya tingkat kekerasan itu menurun karena si ibu punya pendapatan yang lain yang bisa menopang ekonomi keluarga. Itu yang dimaksudkan. Artinya ketika kita kaitkan nanti dengan tugas Bapak sebagai Babin Kamtibmas, ya tugas Bapak adalah melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan ini. Ibu ini termasuk dalam kelompok rentan. Pada ibu-ibu kelompok rentan ini untuk menjaga bahwa tidak terjadinya persoalan rumah tangga dengan bukan hanya melatih mereka sebagai petani, tetapi itu mengedukasikan mereka bagaimana tentang mungkin bagaimana seharusnya bersikap kekerasan di dalam rumah tangga, bagaimana ketika mereka mengalami KDRT baik secara fisik maupun psikis. Mungkin bisa dilihat dari sisi itu Pak, itu yang dimaksudkan oleh tadi panelis 1 Pak Supriyatna, Pak Biro, kemudian tadi Ibu Vera. Jadi sudah baik apa yang Bapak lakukan, tetapi perlu diingat bahwa apa yang dilakukan Bapak ini, agrotani itu media. Jadi kalau di dalam inovasi pelayanan publik itu tidak perlu dibahas terlalu detail Pak, karena itu adalah media. Karena tugas Bapak bukan itu, tugas Bapak ada yang lain. Pasti ini bisa dikembangkan Pak. Cuma ini kan memang baru pertama tuh Pak, awal. Nanti kalau pada saat pendampingan kami akan terus membantu untuk bagaimana harusnya yang sebaiknya menurut apa yang kamu tahu. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Baik, nanti selanjutnya Ibu Gandhi silakan. Iya. Moodnya belum nyala ya. Punya Ibu Gandhi, tolong. Ibu Gandhi. Punya Ibu Gandhi di unmute. Oke Pak Wahyu. Ya Ibu. Hasilnya kita bisa wawancara setelah kondisi yang melelahkan dari pagi. Siap Ibu, siap. Oke, ada waktu membaca proposal. Tanggapan saya sama panelis 1, Bu Vera, kemudian Ibu Lena. Nah, saya setuju, saya tidak akan berkomentar banyak di sini, tetapi saya mau mengingatkan kembali, kalau ini mau diajukan, ya Bapak harus back to Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat. Ya,
Di situ kembali fungsi dari di polisi dan Babin Kamtipmas sebagai preventif, dan represif. Nah, ini yang harus diangkat dan ditonjolkan, Pak. Baik, Bukan Bu. pertaniannya, tapi tugas Bapak kembali lagi ke peraturan Kapolri ini. Baik Ibu, izin menyampaikan bahwa seperti yang Ibu Lina akan sampaikan bahwa kita baru pertama dan memang belum ada bimbingan juga, dan untuk masyarakat kami alhamdulillah tidak ada masalah. Ibaratnya jadi ketika kita dipercayakan untuk bisa mewakili Papua Barat, kita ibaratnya bisalah untuk maju gitu. Cuman mungkin hanya yang tadi poin-poin yang disampaikan itu yang kami belum terlalu paham untuk detail-detailnya. Nanti perlu bimbingan juga dari ibu-ibu sekalian gitu. Ya, nanti bisa minta komandannya untuk kita mendampingi. Ya. Komandan saya di belakang. Bisa dipanggil ke Salawati, Pak. Bapak, Intinya baca kami siap. Saya baca di proposal Bapak ini kok tidak mengungkapkan keberlanjutan. Ini kegiatan ini atau inovasi ini bisa berlanjut atau tidak, Pak? Inovasinya berlanjut, Bu. Inovasinya berlanjut. Yang saya sampaikan kan tidak ibaratnya yang ketika saya berpikir bahwa saya Babin Kamtipmas bisa masuk di link ini, itu pasti saya masuki. Cuman mungkin baru pertama juga, jadi saya masih bingung untuk poin-poinnya gitu. Jadi mohon bimbingannya nanti kalau dipercayakan. Intinya kami siap gitu. Iya. Maksudnya di lapangannya ini bisa berlanjut atau tidak? Ya. Kalau berlanjut, Memang berlanjut. faktor-faktor apa yang bisa mensupport sampai kegiatan ini atau inovasi ini bisa terus berlanjut? Kami sebagai petugas Babin Kamtipmas yang mendorong masyarakat. Bagus. Salah satu contoh lain kayak poskamling ya. Poskamling itu juga kan memang di luar ini, tapi kan kita mengambil kaitkan sesuai dengan tema yang dikeluarkan sama panitia ya. Kita tergolong ketahanan pangan. Makanya kami ambil topiknya memang agrotani karena memang kita masuknya pada saat itu langsung dengan agrotani. Jadi cuman poin-poinnya aja Bu yang kita bingung. Kalau memang ada kedepannya kayak mana, nanti kita bisa ikuti gitu Bu. Kalau dari segi dana untuk keberlanjutan bagaimana Pak? Untuk anggaran berkelanjutan, modal usaha itu yang kita dapatkan nanti. Dari masyarakat sendiri, dari kita juga ada ibaratnya dana-dana sosial lah antara masyarakat dengan kami juga. Ini kan sudah berlangsung 2 tahun. Ya. Terus tadi peningkatannya cuma 4 juta ke 5 juta, itu sedikit memang Pak. Ya karena memang faktornya banyak Bu. Ibaratnya tidak dengan ini ada hama, kemudian juga cuaca, itu jadi salah satu faktor yang kalau masalah hama kita sudah koordinasikan dengan pemberantasan hama Papua Barat yang sudah memang ada di kampung itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Sebenarnya tidak ada masalah, semua program pasti jalan. Nah, cuman itu tadi dibilang poin-poinnya saja yang mungkin kami belum tahu secara detailnya seperti apa, tapi kalau memang dibimbing kami bisa mengikuti bimbingan tersebut dan saya bisa pastikan bahwa tidak ada rekayasa dalam kegiatan ini. Semua sudah real, adalah kegiatan masyarakat, memang kegiatannya adalah bertani. Itu yang saya sampaikan tadi, dari hampir 63% aktivitas masyarakat adalah tani. Jadi bukannya kita masuk ke dalam situ terus kita ngambil dari wilayah pertanian, tidak, tapi kita merangkul warga, ayo gitu, ayo yang tadinya ibu-ibunya mungkin di rumah saja, itu tadi akhirnya mereka mau bersama-sama kami. Tapi itu masyarakatnya memang latar belakangnya petani. Iya. Oh, hanya kita sebagai pendorong, penyemangat gitu. Kalau apabila ada terjadi problem apapun, kita selalu hadir gitu. Tidak hanya dari segi pertanian, tidak, keamanan, sosial juga. Jadi kita memang terbuka gitu untuk masyarakat. Ya, ini juga tidak terlalu tajam signifikansinya. Jadi saya penasaran ini pembagian hasil jual ini seperti apa Pak? Pembagian hasil jual berdasarkan pendapatan kelompok. Kalau pendapatan kelompoknya banyak, hasilnya dapat banyak. Kalau ya itu tadi dibilang kalau mungkin hasil panennya berkurang karena hama, gagal panen dan segala macam. Contohnya padi.
padi di sana itu adalah salah satu lahan baik untuk ketahanan pangan. Tapi mungkin takut saya salah ngomong nih dari masyarakat, hasil interview kami dengan masyarakat bahwa memang tidak ada ibaratnya bahasa kasarnya itu tidak ada pendampingan dari instansi tersebut gitu. Mungkin begitu taruh benih, begitu memberikan benih, alat-alat dan segala macam langsung hilang gitu. Ibaratnya ya Bu ya, bukan kita menjelekkan instansi lain, tidak. Ini hasil interview kami dengan masyarakat, dan disinilah kenapa kita berdiri ingin menyampaikan gitu. Salah satu hambatannya juga bendungan yang belum jadi gitu. Kalau masyarakat secara fisiknya mereka siap untuk menanam padi di situ, tapi faktornya itu naiknya harga pupuk, kemudian sumber air juga tidak ini, jadi lahan sekitar 50 hektar lebih itu kosong gitu loh Bu. Nah, saya selaku petugas Babin Kamtipmas itu masih gimana gitu untuk mencari solusi di sini untuk menaikkan ketahanan pangan tersebut, khususnya padi. Kalau di kampung saya di Walal itu, wilayah binaan kami itu dulunya memang dia pernah untuk padi gitu. Oke. Pak, saya penasaran mengenai kolaborasi dengan LSM ini. Apa peran LSM di inovasi Bapak? Mereka mendukung apa yang mereka mendukung apa yang saya dukungannya dalam bentuk apa? Turut serta lembaga masyarakat turut serta mendampingi, turut serta bertani ya atau sebagai apa? intinya berarti mereka ada warga di situ yang LSM itu? Iya, warga di situ, dan itulah yang kenapa dibilang saya dengan warga masyarakat kampung binaan saya itu dekat. Jadi apapun ibaratnya saya bilang ayo kita mengajak masyarakat, ayo pos kamling, ayo kita bersihkan lingkungan, ayo. Berarti maaf Pak, saya potong karena ini kesempatan buat teman nanti juga panelis. Jadi LSM ini sebagai sasaran juga berarti, bukan kolaborator gitu? Ya kita sama-sama. Karena sifatnya gotong royong, kebersamaan itu yang saya tanamkan kepada masyarakat saya. Jadi ya memang baru pertama, tetapi saya ingat isinya, susunannya semua harus diperbaiki. Bagus di belakangnya, tapi tidak tersampaikan dalam tulisan bentuk proposal. Mungkin itu Ibu yang dibilang apa? Saya mohon bimbingannya juga. Ya. Gitu. Saya kembalikan ke Bu Lena. Baik, terima kasih Bu Dandi ya Pak. Jadi apa yang kami sampaikan tadi itu adalah masukan, nanti Bapak tolong untuk melihat itu apa yang sudah dilakukan baik Pak. Tetapi memang kalau nanti pendampingan kita lebih spesifik lagi Pak. Ini Bapak punya mau diarah mana? Karena tadi dari penjelasan Bapak bahwa bukan hanya pertanian, tetapi ada juga yang lain. Jadi itu nanti kita lihat dari tugasnya Bapak nih. Jadi tidak hanya mengangkat ini masalah pertanian. Kalau Bapak mengangkat masalah pertanian ini Pak terlalu jauh, gitu kan? Tapi kita lihat dari semua yang sudah Bapak kerjakan ini disinkronkan dengan tugasnya Polri, tugasnya Babin Kamtipmas, itu yang nanti mungkin akan lebih kita angkat pada saat pendampingan nanti. Siap. Selanjutnya Bu Yuyun. Ibu Yuyun punya di unmute. Iya. Pak Wahyu, nanti sebentar kan ini kan ada Pak Kapolsek. Iya. Nanti sebentar mungkin kita mau bisa dengarkan apa statement beliau nih. Ya. Artinya setelah beliau dengar wawancara ini untuk kedepannya bagaimana? Kami berharap bahwa ini tidak hanya sampai di sini, kemudian nanti mungkin bisa menopang dengan tadi kembali feedbacknya ada yang diharapkan dari inovasi ini ke lembaga itu apa,
Nanti kalau setelah selesai kita bolehlah dengar statement beliau sebentar. Baik, baik. Ini ganti nih. Sekarang Ya ntar aja Pak. Sama aja Pak. Gas banget. intinya Bu, Halo, kita, Pak. intinya kita siap lah, intinya kita siap. Baik. Siap Pak. Siang Ibu Yuni. Ini idenya tentang mensupport untuk ketahanan pangan ya. Tadi sudah dikritisi banyak hal tentang proposal yang masih belum menyentuh tentang tugas yang utama dari Babin Kamtibmas ini. Harusnya itu yang menjadi latar belakang. Tadi sudah disinggung dan dikritisi dengan baik. Saya tidak menyinggung hal itu saja. Karena hal itu lagi ya, karena ini adalah catatan-catatan yang harus diperbaiki. Nah, saya sih Pak lebih kepada konsepnya gitu. Kalau ketahanan pangan oke, tapi sebenarnya yang harus dilihat lagi kalau bentuknya itu adalah suatu inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat untuk pembinaan ya, mungkin harus dicari bentuk yang baru gitu, karena apa yang dilakukan, yang diberikan ini adalah sifatnya bisa dilakukan di mana saja, tidak ada sesuatu yang unik yang ditawarkan untuk hal-hal yang apakah itu bibitnya tanaman hortikultura ya. Mungkin Bapak bisa menginisiasi juga dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk memikirkan ide-ide yang baru gitu bersama-sama dengan mereka. Jadi saya melihat di sini juga bahwa kurang adanya pemetaan social need dari masyarakat gitu ya, kebutuhan apa yang harus diberikan di sana. Tidak hanya masalah tanaman hortikultura saja, tapi barangkali ada hal-hal yang lebih dibutuhkan lagi gitu, sehingga didapatkan benang merah antara Babin Kamtibmas bisa tercapai ya, dan program-program kreatif dan inovatif lainnya itu bisa diintroduksi di sana dan diimplementasikan gitu. Iya Bu. Kalau tanaman sayur, kemudian itu tanaman hortikultura ya oke saja. Tapi saya sarankan ada sesuatu lagi yang lebih dari itu saja gitu. Itu pemberdayaan ekonomi masyarakat itu dikerjakan di satu tempat ke tempat yang lain itu kan hal yang sama. Tapi Bapak harus melakukan sesuatu yang lebih unik lagi, itu ya. Nah kemudian ini kan kalau dilihat dari tujuan untuk silaturahmi, kemudian ada satu lagi yang penting kan, Bapak ingin melakukan transformasi pengetahuan cara bercocok tanam. Nah tapi menurut saya itu bukan tugas polisi gitu loh. Tugas polisi itu bagaimana menertibkan masyarakat. Oke saja itu idenya bagus, tapi seharusnya melalui kemitraan dengan Dinas Pertanian terkait. Pendampingan melekat bersama mereka gitu ya. Jadi inovasi itu di sana gitu Pak, bersama-sama dengan lembaga terkait, kemitraannya yang dibangun. Nah sehingga itu idenya lebih kena gitu. Ya. Latar belakangnya nanti ditulis adalah latar belakang berdasarkan kondisi dan keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sana. Ada isu-isu sosial. Tadi saya sarankan makanya harus ada social mapping dan stakeholder mapping untuk menentukan mitra potensial yang bisa bekerja bersama-sama dengan Bapak dalam hal ini adalah di Dinas Pertanian terkait atau lokal hero yang ada di situ gitu loh, atau masyarakat yang menjadi motivator juga. Jadi polisi dalam hal ini bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah kemudian dampak keberhasilan ini sebelum dan sesudah harus dikaitkan dengan kepentingan Polri, dalam hal ini ketertiban masyarakat ya, ketertiban masyarakat. Jadi bagaimana program itu diterjemahkan, ini ada masalah di sini, kemudian inovasi yang kita lakukan itu seharusnya ini, kemudian hasil output dan outcome-nya itu seperti apa gitu Pak. Nah, sehingga kita bisa melihat justru keberhasilan Polri dalam menertibkan masyarakat ini kan sebenarnya media begitu. Nah ini juga mediatornya ibu-ibu. Kenapa harus ibu-ibu? Itu harus dijelaskan juga gitu loh pilihan Bapak.
ya barangkali seperti Bu Lena sampaikan untuk mengurangi dampak kekerasan terhadap rumah tangga. Jadi aktivitasnya dialihkan, misalnya seperti itu. Nah, data-data pendukung itu yang harus dicantumkan juga. Data-data pendukung itu yang nanti harus ditegaskan keberhasilan programnya ini gitu. Misalnya tingkat kekerasan rumah tangga semakin berkurang, ada edukasi, jadi melalui kegiatan-kegiatan produktif dari pertanian ya. Pertanian itu hanya media, begitu. Baik Bu. Mungkin itu yang paling penting. Kemudian untuk strategi keberlanjutan ya, untuk meningkatkan inovasi Bapak, saya melihat perlu ada strategi institusional yang harus dibangun, kemitraan tadi. Kemudian yang kedua untuk social mapping, pemetaan sosial kebutuhan, assessment need masyarakat, publik harus dilakukan untuk social mapping dan mapping stakeholder mapping tadi. Jadi ada pemetaan. Nah ini kan meningkatkan kerjasama institusi, lagi-lagi meningkatkan kebersamaan di dalam hal mengelola atau memanage program ya, sehingga programnya bisa berlanjut. Kemudian Bapak sendiri strategi manajerial, bagaimana Bapak memanage bersama-sama dengan community. Nah, tapi nanti dihubungkan dengan harus ada program yang sinergi dengan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang menjadi isu utama. Nah, itu yang harus digali sehingga sinergi dengan program yang diterjemahkan dan dikerjakan bersama-sama dengan publik gitu. Mungkin Bapak ada Ibu like How are you? ya. Ya, how are you? Nah, mungkin ada yang mau ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuyun tadi, Bu Yonike. Baik, tanggapannya pastinya kita menerima semua masukan, kemudian kritikan juga. Ibaratnya kita intinya siap gini. Ibaratnya kita sebagai ini Ibu yang saya sampaikan, intinya kita siap untuk melaksanakan tugas. Jika poin-poin seperti tadi nanti akan kita kembangkan, kita akan perbaiki gitu. Iya, baik Pak Wahid. Oke, ini saja. Silakan Bu Yuyun. Oke, udah? Oke, sudah. Pak panelis 2. Baik, terima kasih. Pak Wahyu. Ya Pak. Pak Wahyu dengar suara saya? Iya Pak, iya, siap. Ya baik. Saya baca dari proposal yang Pak Wahyu sudah tulis tentang ringkasan. Dari pendahuluan ini tentang monografi, ketika saya ikuti videonya, itu kayaknya cuma satu suku saja ya di Walau. Itu mayoritas orang transmigrasi. Transmigrasi. Ya. Wilayah pengawasan dari Reservoir Sorong untuk kampung Walau itu cuma mayoritas Jawa. Lebih banyak masyarakat Jawa. Di khusus untuk wilayah binaan kami ya, karena dari berapa RT itu cuma satu RT saja itu untuk orang Papua. Berarti tidak ada semua tentang kekerasan. Kemudian orang Papua di sana aman-aman begitu. Untuk itu aman-aman saja Pak. Ibaratnya semua warga binaan kami tidak ada kendala. Kemudian dari segi keamanan lingkungan juga aman Pak. Ibaratnya dari orang mabuk, penganiayaan dan lain-lain hampir tidak pernah terdengar. Tidak ada ya? Iya. Mungkin saya tanya ini karena tujuan saya sesuai dengan profesi Pak Wahyu sebagai anggota polisi, supaya ada kesamaan dengan tidak terjadi dasar sehingga bisa ini. Iya. Ya, karena saya ikuti di sini, sepertinya Bapak seorang TPL gitu. Apa itu Pak? Petugas penyuluh lapangan Pak. Pertanian. Petugas penyuluh lapangan. Oke, terima kasih. Iya. Iya.
Baik, terima kasih Pak Panelis 2. Jadi pada bagaimana Pak Erik? Ada yang mau disampaikan? Bagaimana? Jadi intinya nih Pak, ya sebenarnya kami mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan. Ini waktu Bapak sudah selesai, tapi memang punya Bapak ini kayaknya kalau kita gali mungkin ada sesuatu yang bisa kita angkat lebih luar daripada pertandingan. Ini merupakan salah satu bagian media Bapak untuk menjalankan tugas Bapak sebagai Babin Kaptipnas. Sebenarnya kalau kita lihat dia sebenarnya bisa Pak, bisa punya feedback balik, punya kontribusi terhadap institusi, tetapi memang belum digali lebih dalam lagi. Nah, walaupun di sana memang tidak ada kekerasan seperti yang Bapak sampaikan, tetapi mengedukasi itu lewat apa yang Bapak lakukan itu kan untuk mencegah, sebenarnya mencegah terjadinya keributan dan kekerasan. Nah, itu sudah bisa menjadi bagian daripada bisa memberikan dampak terhadap lembaga, terhadap institusi yang institusi Polri, terutama terhadap Polsek Salawati. Ya, jadi memang harus kita ini lagi Pak ya, tapi karena ini penilaian kami tidak akan membahas panjang lebar. Kami hanya menyampaikan apa yang memang sudah kami lihat daripada proposal yang Bapak sampaikan. Nanti kalau pada saat pendampingan atau setelah ini boleh Pak, nanti kami akan membantu untuk kira-kira ini harusnya kita bawa ke arah mana. Jadi semua yang Bapak sudah kerjakan ini sebenarnya tujuannya itu ada, tetapi memang belum disampaikan dengan baik. Karena ini memang media, tiap orang punya media tersendiri Pak untuk masuk kepada masyarakat, untuk diterima dengan diterima ke masyarakat itu kan harus ada caranya, tiap orang punya cara. Nah, cara Bapak sih maksudnya lewat ini tadi pertanian, kemudian tadi olahraga di kalangan ibu-ibu, dan sasarannya Bapak ya kelompok rentan ya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena mungkin pertama ibu itu adalah penggerak utama di dalam keluarga, sehingga edukasi yang diberikan kepada ibu-ibu ini bisa berdampak kepada keluarga suami, kepada anak-anak, kemudian kepada lingkungan sekitar. Ini yang nanti kita gali lebih dalam lagi Pak, supaya proposal Bapak nanti bisa terolah dengan baik, kemudian maksud yang seharusnya. Karena memang ada beberapa juga sih sebenarnya rata-rata inovasi yang dilakukan teman-teman Babin Kaptipnas yang tidak jauh-jauh lari dari itu Pak. Medianya ada media pertanian, ada media peternakan, ada media rumah belajar, sebenarnya tidak terlalu jauh-jauh Pak. Cuma kita mau cari esensinya sebenarnya apa nih? Ini yang nanti kita pada saat pendampingan kami akan membantu lagi supaya bisa lebih baik. Tapi yang sudah melakukan itu good Bapak, karena tidak semua orang bisa melakukan apa yang Bapak lakukan. Itu yang kami apresiasikan. Pak Arisan, ada Bapak Arisan mau sampaikan? Oh iya, jadi kurang lebih seperti itu Pak. Tapi sebelum terakhir, kami mau dengar komitmen daripada, karena Pak Kapolseknya kebetulan hadir juga ada. Jadi mungkin izin Bapak bisa menyampaikan kira-kira ini mendukungnya inovasi Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Kapolsek Salawati, pimpinan langsung daripada anggota saya Babin Kaptipnas Wahyu Rianto. Jadi saya memahami permasalahan di sini dan kami sangat menerima masukan dan kritikan dari panelis yang hadir pada siang hari ini. Saya memahami permasalahan di sini daripada pertama proposalnya yang saya nilai memang betul. Masukan dari panelis ini saya kira belas, nilainya 0. Nah, kami sangat menerima masukan-masukannya dan akan kami perbaiki. Satu poin yang saya akan sampaikan mungkin memperjelas inovasi dari rekan kerja saya Wahyu ini, di mana masyarakat di sana itu memang mayoritas untuk bertani, mayoritas pekerjaannya bertani, dan salah satu media dalam pemolisian masyarakatnya ini adalah seperti itu, pembuatan kegiatan agrotani di tempatnya dia. Nah, dari situ kita rekan-rekan Polsek dan juga Babin Kaptipnas di situ
dapat menggalang masyarakat untuk mereka ini memberikan trust-nya kepada Wahyu, kepada rekan kerja saya. Nah, di situ masyarakat pun mempercayai dalam segala kegiatan yang terjadi di masyarakat untuk dilibatkan di kegiatannya masyarakat, dan mereka pun mempercayai segala permasalahan, mau itu permasalahan terkecil di rumah tangga, konflik sosial yang cukup besar, itu diserahkan ke Pak Wahyu. Jadi di sini dimaksudkan bahwa kegiatan yang diinovasikan ini merupakan media atau sarana untuk menggalang masyarakat, meningkatkan trust-nya terhadap Babin Kamtipmas ini. Kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih Ibu atas waktu. Pak, kalau dari sisi support nih ya, dari sisi support, baik support secara memberikan dukungan moral, tetapi juga kalau dari sisi anggaran bagaimana Pak? Supportnya ini. Soalnya rata-rata inovasi yang kami temui support anggarannya kurang Pak. Betul. Untuk anggaran sendiri, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sangat di luar mata anggaran yang turun ke kami di Polsek Salawati. Yang pribadi dong Pak Wahyu. Siap, benar Ibu. Jujur aja benar. Ya, memang dalam rata-rata kegiatan kami, bagaimana caranya kita melakukan strategi untuk pemulihan masyarakat ini. Caranya bagaimana caranya agar masyarakat itu trust naik kepada kita, mempercayakan penyelesaian masalah itu di kita, begitu. Jangan sampai kita tidak mengetahui adanya salah satu konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, kita tidak tahu. Nah, caranya Pak Wahyu ini seperti ini. Gitu. Jadi izin ya Pak ya, ini mungkin ke depan, ya tampil buat semua ini beberapa yang kami temui. Karena kalau misalnya suatu saat dia ini muncul ke permukaan, misalnya dapat penghargaan dari mana gitu naik, itu kendalanya itu adalah di support anggaran Pak. Kasihan sebenarnya. Kami agak sedikit merasa juga bahwa aduh, gimana ya? Karena mereka mengerjakan ini dengan uang pribadi. Nah, ketika dia sudah naik ke permukaan, kadang supportnya itu kurang dari sisi pendanaan, sehingga mereka stuck apa yang mau dikerjakan. Mungkin itu harus dipikirkan Pak bersama bahwa ketika dia naik ke atas, ketika dia bisa membawa nama baiknya lembaga, dia dikenal dengan citra yang baik, artinya harus ada support itu juga. Karena bukan pribadi nih Pak, ketika dia kuat ini sebagai pribadi, namun hasil yang didapat itu akan berdampak kepada lembaga, akan membangun citranya lembaga. Jadi mungkin support seperti itu harus lebih diperhatikan lah Pak. Ini kalau dibiarkan jalan sendiri, suatu saat dia berkembang tidak bisa, pasti mati, tidak akan berkembang. Kalau tidak jalan yang tepat, dia berhenti, dan itu akan membuat akhirnya ini kan namanya manusia Pak, walaupun dituntut nih harus seperti begini, tetapi secara manusia, secara dia punya batas kesanggupan tersendiri Pak. Dan ini akan memotivasi orang teman-teman yang lain, memotivasi yang lain ketika mereka melakukan sesuatu untuk memberikan dampak yang baik bagi lembaga maupun institusi, kemudian tidak disupport dengan baik Pak. Orang akan berhenti semua, tidak akan lagi mau tidak akan lagi mau melakukan sesuatu. Jadi mungkin nanti bisa Pak bawa Kapolsek, ya pimpinan langsung, Bapak punya kekuatan nih untuk ke atas nih. Jadi mungkin itu bisa diperhatikan. Kalau saya kurang lebih seperti itu Pak, karena hampir semua yang kami temui mempunyai persoalan yang sama. Dan kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Kami sangat mengapresiasi bagaimana ketika mereka betul-betul mendedikasikan itu, maka itu dilakukan dengan sepenuh hati tanpa melihat ada support anggaran kah, support apakah mereka betul-betul melakukannya. Jadi ini yang harus memang disupport Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa berkomitmen untuk itu. Suatu saat misalnya punya inovasi Pak Wahyu, kita bantu, kita dampingi, kemudian bisa ke KIPP-nya Sinopik, lalu bisa mengikuti jejaknya Rundai Koteka, itu harus benar-benar disupport Pak. Karena dia menggerakkan itu tuh penuh tenaga, pikiran, waktu, segalanya tersuruh ke situ. Jadi saya baca kurang lebih seperti itu Pak. Jadi Pak Wahyu, nanti kita ketemu pada pendampingan inovasi. Siap, Ibu. Sambil beberapa waktu terus diperbaiki proposalnya yang ada. Siap. Disesuaikan dengan
yang seharusnya nanti kita cerita lebih banyak lagi, ini mau dibawa ke halaman. Siap Ibu, Terima kasih siap. Pak Kapolsek. Terima kasih banyak Ibu. Kapan boleh kami dipanggil ke Salawati. Iya. Kami sambut. Terima kasih Ibu. Iya, Siap. saya tahu Pak, kalau itu sebelah karena papa saya pensiunan kepresidenan. Siap, siap. Papa saya pensiunan kepresidenan sebelah. Baik Pak Wahyu, Pak Siap, siap. Kapolsek, terima kasih Siap. banyak atas waktunya, walaupun dari pagi melewati beberapa tahapan yang sangat menguras tenaga, pikiran, dan emosi, tapi akhirnya bisa selesai juga. Amin, terima Sampai kasih. ketemu Siap. berikut Pak Wahyu, Siap. Pak Kapolsek. Terima kasih banyak, nanti hasilnya kita sampaikan ya. Siap. Apapun itu bisa menjadi pelajaran ke depan. Terima kasih Ibu, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang apa lantas? Pak, kita lanjut lantas.